Kayaknya ibu ini benar-benar CEO yang sedang menyamar menjadi penjual risol. Loh, kok bisa? Ini kejadian banget gitu kayaknya di Jakarta gitu ya, diceritakan lewat akun X atau Twitter Latte Biscoff gitu kan ya. Di mana gitu ya, kalau teman-teman warga Jabodetabek yang sering KRL-an gitu ya, anak kereta gitu dan turun di stasiun Tebet gitu kan ya, yang menuju arah kota Kasablanka gitu kan ya. Nah biasanya di CO di Tebet itu kan ada penjual pedagang-pedagang. Biasanya kalau pagi-pagi itu ada ya banyak ya makanan dan lain sebagainya, sarapan. Nah di situ rupanya ada penjual risol gitu kan ya, dan ternyata baru diketahui oleh salah satu pembelinya ini, eh liburan penjual risol ini kemana nih, ke Europe gitu ya, kalau nggak ke kemana tadi dia bilang, ke Jerman liburannya jengukin anak-anak. Lo kok bisa gitu ya. Kita lihat dulu ceritanya seperti apa dalam laman X gitu ya, nat gitu ya, @lattebiscoff gitu ya. Jangan lupa subscribe Acceleration. Terima kasih buat yang udah mau subscribe. Definisi jual risol buat hobi doang gitu ya. Jadi kan ini dia udah punya kontak ibunya kan gitu. Namanya Ibu Eni gitu, Ibu Eni Risol, jadi namanya seperti itu. Pagi Bu gitu, risol gak jualan kah kalau sore di stasiun Tebet gitu kan ya. Pagi ibu lagi libur ya, jawab ibunya. Oh pantas Bu, udah 2 mingguan ditunggu Bu gitu ya. Iya maaf, ibu libur 3 bulan Mbak, mau ke Jerman lihat anak cucu. Maaf ya, karena gue yang baca WA itu masih kayak liburan 3 bulan ke Jerman. Si shock ya gitu ya, wow luar biasa gitu. Jadi ini risolnya harus dibeli, ada di exit stasiun Tebet kalau pagi dan sore gitu ya. Terus ini risolnya nih, kalau dilihat tuh kan, wow nih risolnya menggugah selera gitu ya. Asli baru lihat foto profilnya, gue kira foto di pic, ya ampun maaf ya. Padahal foto profil ibunya kayak di Eropa gitu, apa di Swiss deh. Yang penasaran bentuk risolnya kayak gini ya, selalu beli risol yang risol sayur. NGL ini enak in my liking huhu. Beli di tempat lain tuh enak, kulitnya yang kurang tebal dan isinya yang kurang, dan sekalinya enak banget agak mahal, ini cuma 3.500. Wow, harganya murah, cuma 3.500 ya. Kalau dilihat di PP-nya, tas ibunya Fendi deh kayaknya ya, tapi tetap keren gitu ya. Rame banget, ayo motor gas gitu ya. Aduh gitu ya. Terus gue pernah beli di ibu itu dengan sangat penuh iba karena melihat muka ibu itu yang tampak lelah. Ternyata gue sendiri yang perlu dikasih honey gitu ya. Jujur perawakannya emang biasa aja, tapi udah curiga pas info sering bolak-balik pulang kampung ke Pontianak. Ke Pontianak kan pasti pesawatnya lumayan gitu kan ya. Oh, jadi kayak ini pelanggannya udah akrab ya dengan ibunya tersebut ya, sampai punya nomornya kan. Lihat aja tuh profilnya di Europe gitu ya. Maaf ini kagak ngecek sebelum chat gitu. Jadi ya biasanya kan karena mungkin cuma ibu penjual risol, jadi nggak kepo sama foto-foto profil itu. Tapi emang bener loh, jangan ngeremehin pedagang-pedagang yang kelihatannya kecil. Aku pernah juga, dia jualan nasi uduk gitu depan rumah yang gede banget. Iseng aku nanya rumah siapa lah, ya Bu ini gede banget, bagus. Dia jawab, hehe iya Mbak itu rumah saya. aduh kalau aku sih nggak ngeremehin ya, soalnya dagangannya dia enak, jadi pure karena suka, jadi aku beli mulu walaupun belum tahu status ekonomi dan sosialnya saat itu. Ini lebih kaget liburannya selama 3 bulan gitu ya, visa Schengen gitu ya. Jangan-jangan pernah ngeh pas aku keluar stasiun, tapi maaf aku lihat yang dagang mukanya pada lesu gitu. Hiks, ternyata dompetku yang lesu gitu ya. Keren Bu nya geter itu sambil sesuguhan. Ternyata aku yang kerja dari subuh ketemu maghrib boro-boro Jerman, naik TJ diskon aja bahagia gitu. Umroh haji pulang kampung udah biasa kan ya kan, tapi ke Jerman 3 bulan agak dredek gitu. Ke Jerman 3 bulan ya. Ini pas pintu keluar kan ya, pernah beli di situ karena kasihan gegara lihat masih banyak, ternyata aku yang harus dikasihani. Aduh. Mana yang jual nenek-nenek, ternyata wong sugih gitu ya. Sumpah dia gitu, aku juga suka beli gitu. Kayaknya ini deh yang sering aku beli nih, tapi sama temanku yang turun di Tebet. Enak banget risolnya gitu kan. Ya kan jarang seenak itu tekstur sampai isiannya, apalagi yang risol sayur gitu. Aku pikir face chat gitu ya, ternyata beneran gitu ya. Ke Jerman gitu ya.
Stasiun Tebet yang pintu keluar bukan yang ada pastelnya juga, kalau sama ibu penjualnya enak tuh, ngenyangin gitu. Iya, di situ sekarang lagi libur ternyata gitu ya. Haha, gue sering beli enak, ternyata gue yang perlu dikasihani gitu ya. Tipikal risol di Pontianak rata-rata kayak gini, emang enak gitu ya. Iya, dia emang orang Pontianak. Gue juga pernah beli ini, WKWK enak tahu risolnya gitu ya. Keren bu gitu ya. Levelnya udah Europe kak, 3 bulan lagi ya. Sobat gue seleb tweet ternyata gitu ya. Risol ibunya buka tiap jam berapa kak? Pagi dan sore, tapi lagi libur itu awal tahun kayaknya baru buka lagi gitu. Awal tahun, oh udah lama ya gitu. Oh awal tahun baru buka lagi gitu. Berarti 2025 gitu. Tahun baruan di Jerman ini ya. Yang pintu Tebet Barat ya, pokoknya yang arah Kokas ya. Bukan yang exit Kampung Melayu ya, arah Kokas. Ini nggak ada yang mau tahu tag ibunya kah ya? Udah nenek-nenek kah nggak main X, tapi keponakan ibunya sempat reply gitu kan ya. Keponakan ya gitu. Kak, tanteku juga pernah jualan risol macam gini juga setiap hari di pinggir jalan tanpa orang-orang tahu kalau beliau baru aja pensiun dari jabatannya sebagai direktur. Sekarang beliau udah nggak jualan lagi karena balik kerja, tapi tetap dikenalnya sebagai tukang risol. Masih ada yang nyari risolnya gitu. Manifesting kerja buat ngisi waktu gitu. Real financial freedom gitu. Emang jangan pernah ngasihanin orang, ngasihanin diri sendiri dulu gitu ya. Pernah beli risol di ibunya pula dan emang enak, ternyata rasa risolnya sekuat visa ibunya ke Jerman. Aduh, ya. Rasa risolnya sekuat visa ibunya ke Jerman, visa Schengen gitu ya. Semoga kedepannya ibu bikin undian buat satu pelanggan beruntung liburan bareng ke Jerman gitu. Amin gitu, wow. Rasa enak, harga murah, fix ibunya si AI gitu ya. Ayo jamu di perumku juga gini, ngilang-ngilang 2 bulan. Ayo kemana aja sih, maaf ya Neng, kemarin sebulan aku dibawa anakku ke Raja Ampat sama Wakatobi, sebulan lagi disuruh istirahat di Solo. Oh oke, bu. Wow ya. Di Inggris, di Paris, di Jerman gitu. Iri banget sama visanya dapat 3 bulan gitu. Jualan untuk menyambung hidup, jualan untuk menghilangkan gabut gitu ya. Semoga kita tua seperti itu ya, jualan cuma ngisi gabut aja. Pernah dengar obrolan orang jual soto pasang pengumuman di tembok tanggal 5 September libur. Ditanya sama orang, kemana pak kok libur? Dijawab, ibu mau ke Cina nengok cucu. Baiklah gitu. Setiap hari gue lewatin kadang suka kasihan sama ibunya kalau dagangannya masih banyak, ternyata aku yang perlu dikasihani. Tapi aku akan tetap beli risolnya Bu Eni. Kok enak gitu kan ya. Aduh, gimana caranya jualan risol bisa jalan-jalan ke Jerman gitu. Can relate, dekat kantor gue dulu ada ibu-ibu jualan es cekek yang jualannya di depan sekolahan pakai gerobak. Terus suatu hari pas gue sama teman-teman mau beli, dia bilang lagi liburan ke Bali. Ya, itu tadi ya positive people. Aduh, gitu ya, the real CEO gitu, risol kayak menyamar jadi penjual risol gitu, dan maksudnya banyak yang kaget. Tapi sebenarnya ya kalau pedagang-pedagang kayak gini kayaknya duitnya emang banyak ya sih, sebenarnya diam-diam gitu kan. Makanya tadi ada netizen bilang jangan mudah mengasihani orang lain, lebih baik mengasihani diri sendiri dulu, itu poin pentingnya ya. Nah kalau menurut positive people gimana? Terus di kolom komentar, jangan lupa subscribe Aksanisa. Terima kasih, wassalamualaikum.